Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, saya akan bahas cerita film yang berjudul Private Tutor Advanced Course. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja yuk kita bahas filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang dibangunkan oleh adiknya. Pemuda tersebut bernama Lee Song-ki sedangkan adiknya sendiri bernama Matt. Karena tak juga bangun, adiknya kemudian menarik selimutnya. Ia pun terkejut melihat banyak tumpukan majalah dewasa. Tentu saja hal itu membuatnya beranggapan jika kakaknya seorang yang mesum. 지은아, Lee hanya tinggal bersama adik dan juga ibunya. Saat mereka sarapan, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Rupanya yang datang adalah seorang wanita cantik, yang bernama Yunhwa, yang ternyata tetangga baru mereka. Yunhwa sendiri merupakan seorang novelis. Kedatangannya adalah untuk mengantarkan kue, sekaligus memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Lalu dari kejauhan, terlihat Lee sedang memandang Yunhwa, yang sedang asyik mengobrol dengan ibunya. Lee merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Korea. Saat di kampus, Lee bersama dengan temannya bertemu dengan wanita cantik yang merupakan profesor penasehat akademik. Namanya adalah Profesor Miae, dan rupanya Lee sudah lama jatuh cinta dengan Miae. Saat itu Miae menyuruh Lee untuk menghadap ke ruangannya. Ketika di ruangan, Miae menyuruh Lee untuk mengetik ulang tugas yang telah dibuatnya. Namun ketika sedang dijelaskan oleh Miae, Lee justru diam saja. Rupanya Lee sedang tertuju pada rok Miae, yang membuatnya gagal fokus. Lee yang sedang ngobrol dengan teman-temannya, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita, yang bernama Maimun. Dia datang untuk memberikan surat, di mana rupanya Maimun menyukai Lee. Namun Lee sendiri tidak menyukainya, karena Lee jatuh cintanya hanya dengan Miae. Di rumah saat Lee sedang menonton film, tiba-tiba ibunya memanggil, dan menyuruhnya mengantarkan buah ke rumah Yunhwa. Tiba di rumah Yunhwa, Lee melihatnya sedang tidur. Namun tiba-tiba Yunhwa bangun, malah membuat Lee kaget. Kemudian Yunhwa meminta tolong kepada Lee untuk memperbaiki keran yang macet di kamar mandi rumahnya. Saat itu Lee sempat bengong melihat Yunhwa yang sedang berjalan, dan hal itu membuat tangannya pun terkena kunci. Lalu Yunhwa pun langsung mengobati tangan Lee. Karena keran yang belum jadi, Lee menyarankan Yunhwa untuk sementara waktu boleh mandi dan mengambil air di rumahnya. Di rumah, Lee mendapatkan pesan dari Maimun yang isinya meminta Lee untuk membuka surat yang diberikannya waktu di kampus. Dan ternyata isi surat tersebut adalah ajakan Maimun untuk bertemu di suatu tempat. Di tempat inilah Maimun dan Lee bertemu. Di sini Maimun langsung menyatakan cintanya kepada Lee. Namun justru Lee marah dengan apa yang dilakukan Maimun, karena yang ada di pikirannya hanyalah Miae. Kemudian Lee pergi dan meninggalkan Maimun di sebuah restoran. Lee bersama teman-temannya dan juga Miae sedang makan-makan dan juga minum. Saat yang lain asyik menikmati makanan dan minuman, Lee tetap fokus memandang Miae. 바보가 되지 않으려면 건배! Miae yang berjalan pulang, ia terlihat sempoyongan karena terlalu banyak minum. Lee yang melihatnya langsung membantu dan mengantarkan pulang ke rumahnya. Terlihat dari arah belakang, ternyata Maimun melihatnya. Ia merasa cemburu dan sakit hati. Ketika sampai di rumah, Lee langsung membaringkan Miae di sofa. Tak lama Miae pun sadar dan bangun untuk mengambil air minum. Dan saat itu juga Lee langsung mengatakan cinta kepada Miae. 저 잘할 수 있습니다, 교수님. 맛있지 더 먹고 와. Tetapi Miae malah menghina Lee, karena Miae menganggap Lee itu masih anak-anak. Lee merasa sangat kecewa, lalu ia pun kemudian pergi. Ketika Lee sedang menyendiri di sebuah jembatan, ia dihampiri oleh Yunhwa. Yunhwa kemudian bertanya kepada Lee apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Dan keesokan hari, mereka berdua pergi ke sebuah danau. Lee menceritakan kepada Yunhwa tentang kesusahannya mendapatkan wanita yang disukainya.
Dan ternyata, Yunhwa bersedia mengajarinya bagaimana memperlakukan wanita dengan baik dan benar. Pelajaran pertama pun dimulai. 쾌감이 아니라 고통을 느끼게 된다. 일단 빼고 심호흡을 해. 오늘 수업은 여기까지. 절대 여자 스스로 옷을 벗게 해선 안 돼. 그리고 키스해. 옷을 벗기면서. Esok harinya, terlihat Lee yang sedang berjalan di kampus. Tiba-tiba ia melihat Miae yang terjatuh ketika turun dari mobil. Seketika ia langsung membantu Miae berjalan menuju ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Miae, Lee langsung mengurut kaki Miae yang keseleo tadi. Saat malam hari, Lee berjalanan menuju rumah Yunhwa dengan membawa bingkisan. Sesampainya di rumah Yunhwa, ternyata ada pacar Yunhwa di sana. Mereka bertiga pun akhirnya berbincang bersama, sembari menikmati minuman. Suatu hari Yunhwa mengajak Lee pergi ke suatu tempat, yang memberitahu kalau tempat ini adalah tempat kenangan ia bersama pacarnya. Ketika Lee sedang makan bersama adiknya, ia bercerita tentang kisah cintanya itu, di mana cintanya bertepuk sebelah tangan, tetapi ada orang lain yang mencintainya. Mendengar cerita Lee, adiknya menyarankan untuk mencoba membuka hati untuk orang yang mengejarnya. Singkat cerita, ia pergi ke rumah Miae. Lee berkata, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saat mereka duduk, tiba-tiba ponsel Mia berdering. Ternyata yang menelpon adalah pacar Miae. Di dalam obrolan mereka, Miae terlihat marah-marah, dan akhirnya membuat mereka putus. Dan Miae merasa sangat sedih, dan ia pun langsung masuk ke kamarnya. Lee yang melihat orang yang dicintainya bersedih. Kemudian ia menghampiri Miae di kamarnya. Tanpa diduga, Miae langsung mencium Lee, dan mengajaknya bercocok tanam. Setelah itu, Lee bergegas untuk pulang. Kemudian, Miae mengatakan kepada Lee, agar dirinya tidak memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sudah mereka lakukan. Namun dengan tega Lee mengatakan kepada Miae, kalau ia hanya menginginkan hubungan itu saja. Lee juga bilang kalau ternyata, penilaiannya selama ini salah. Mendengar hal itu, Miae pun marah kepada Lee. Ia pun langsung nampar Lee, dan menyesali apa yang telah mereka berdua lakukan. Scene berpindah saat Lee sudah berada di kamarnya. Ia bingung dan kepikiran dengan semua yang telah terjadi. Ia juga kepikiran dengan Yunhwa yang telah mengajarinya banyak hal tentang wanita. Singkat cerita, Yunhwa pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan meneruskan kehidupannya sebagai seorang penulis novel. Kemudian Lee mendatangi Maimun yang sedang bersama teman-temannya. Lee memberikan bunga kepada Maimun dan menyatakan cinta kepadanya, dan Maimun pun menerima cinta Lee. Lee membuka hatinya untuk perempuan yang mencintainya. Kini mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan, film pun selesai. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Dan jika ada kritik dan saran, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. 옷을 벗게 해선 안 돼. 그리고 키스해.